Hari ini, aku dan Pak Samsun mau cari ikan di Sungai Brantas. Sudah pada tahu toh, kalau ini sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Kami mau nangkap ikannya pakai jala. Tinggal direntangkan saja jalannya, lalu dilempar. Setelah itu, baru ditarik talinya secara perlahan. Semoga ada ikan yang masuk ke dalam jala yo. Cara melemparnya nggak boleh sembarangan, lur. Ada tekniknya. Pertama, harus pakai tenaga melemparnya. Lalu pastikan menggulung jala dengan rapi supaya nggak ada yang nyangkut. Saatnya ngecek jalannya, lur. Wih, asik. Dapat ikan nila. Paling jos kalau nyari ikannya pagi hari. Saat itulah biasanya ikan-ikan lagi pada ngumpul. Sudah dapat lumayan iki. Aku mau langsung nganter ke UMKM milik Pak Heri. Hasil tangkapan hari ini nggak cuma ikan nila, lur. Aku dapat ikan wader juga. Semuanya mau dijadikan isi bakpao. Pak, ini Pak ikannya Pak. Oh iya dong, tolong dibersihkan. Habis itu kasihkan sama Pak Nan untuk diolah. Oh, ya Pak ya. Ya. Sebelum diolah, ikan mesti dibersihkan dulu yo. Buang sisiknya, lalu keluarkan kotoran dalam perut ikan. Setelah itu, ambil dagingnya. Jangan sampai ada tulang atau duri yang ke bawah yo. Untuk ikan wader, cukup dibersihkan sisik dan isi perutnya yo. Ukurannya kecil, jadi nggak perlu dipisahkan daging dan durinya. Kalau sudah beres, cuci semua ikan sampai bersih yo. Pak, ikannya udah bersih Pak. Oh iya Dul, terima kasih. Tolong bantuin cetak sama adonan ya. Oh, ya Pak. Bumbu yang dipakai untuk isi bakpao antara lain merica, bubuk rempah, penyedap, gula pasir, kecap asin, garam, daun bawang. Iris daun bawangnya yo. Kalau daging ikannya digiling sampai halus. Setelah itu, campur semua bahan dan aduk sampai jadi adonan. Selain isi daging ikan, ada juga yang berbahan ayam. Caranya sama saja yo, lur. Pak, ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Ada dong, tolong bantu buat yang adonan warna merah. Oh, ya Pak. Bakpao buatan Pak Heri sudah ada sejak tahun 1973. Saat ini sudah dikelola oleh generasi kedua. Dalam sehari bisa menjual sampai 1.500 bakpao, lur. Biasanya butuh sampai 1 kuintal tepung terigu. Bahan bakpao lainnya memakai gula pasir, mentega, ragi, air dan pengembang alami. Ada yang bikin bakpao di sini spesial, lur. Ada tambahan biji randu sebagai pengembang alaminya. Setelah itu
Diamkan adonan selama 12 jam. Tujuannya supaya adonan bakpao benar-benar mengembang. Selanjutnya, adonan dipotong jadi beberapa bagian, Lur. Meskipun motongnya masih manual, tapi ukurannya bisa sama. Hebat yo. Proses selanjutnya mencetak adonan bakpao. Biar makin menarik tampilannya, aku mau buat adonan yang berwarna dulu yo. Adonan bukan sembarang dibanting-banting, Lur. Tujuannya memastikan adonan sudah nggak lengket. Pak, ini Pak, yang merah udah siap Pak? Oh iya dong, toro yang merah, hijau, sama putih dibawa ke Mbak Tata. Oh, 3 warna Pak? 3 warna, Mas. Oh, iya Pak. Iya. Sekarang pipihkan adonan dan tambahkan isi bakpao. Kemudian tutup dan diberi kertas roti pada bagian bawahnya. Diamkan bakpao selama 1 jam supaya mengembang dengan sempurna. Kemudian bakpao dikukus selama setengah jam sampai 1 jam. Mantep toh, Lur, alat kukusannya. Sekali ngukus bisa memuat 17 loyang. Saking besarnya, untuk nutup kukusannya harus pakai kerekan, Lur. Kalau sudah matang, bakpao dicap dan siap dipasarkan. Mbak Tata dan Bu Dewi mau mengolah adonan bakpao jadi ronde pelangi, Lur. Wah, cocok tenan sama selera aku. Bahan lain yang dipakai antara lain tepung ketan, gula merah, kacang sangrai, gula pasir, garam, jahe, daun pandan, dan serai. Iris gula merahnya yo. Kalau kacang tanah dan gula pasirnya diulek. Mbak Tata, Oh iya? ini Mbak disuruh ngantar adonan Pak? Oh iya, makasih ya. Itu sama sekalian jahenya minta tolong dibakarin ya. Oh, iya Pak. Siap, Mbak. Gampang kalau cuma bikin air gula jahe. Duh, lupa aku sekalian bikinin itu ya air gula ya. Oh, ya. Aduh, taruh sini aja dulu Pak. Oh iya. Ya udah aku balik sana dulu ya. Oh, ya, ya, ya. Masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Kemudian tambahkan serai, daun pandan, dan jahe. Tunggu sampai airnya mendidih dan semua bahan tercampur sempurna. Lanjut bikin adonan ronde, Lur. Campur adonan bakpao dan tepung ketan. Uleni sampai kalis. Selanjutnya adonan dibentuk bulat-bulat. Pipihkan dulu yo, lalu tambahkan kacang tanah. Duh, udah mateng belum? Udah Udah, mendidih kah? tinggal mendidih doang. Oh iya, wes tak gantiin aja. Oh, iya, iya Pak. Ya kamu sana aja. Ya, ya. Masukkan ronde ke dalam air mendidih.
Tunggu sekitar 15 menitan, Lur. Kalau sudah, tinggal disajikan dengan kuah jahe gula merah. Iki hasilnya, Lur. Ronde pelangi bakpao. Paling pas dimakan kalau dingin-dingin. Tapi kalau mau dimakan sekarang juga nggak masalah. Soalnya jelas jos gandos rasane. Bu, saya duluan nih Bu ya. Lah ngecas ya Bu. Wah iki mantep tenan. Makan ronde ditemani bakpao ikan pelangi. Kuah ronde yang manis dan penuh rempah iki enak tenan, Lur. Jelas wakeh manfaate. Salah satunya bisa menjaga imunitas. Cocok toh di masa pandemi begini, apalagi dipadukan dengan ronde pelangi. Bikin nagih.